ni debata sian patik palimahon dohot lapatana. Patik palimahon, ikon pasangapon mu donatorasmu asa mertua ho, jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Dia do lapatan ni odo. Iko diha biari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang lea rohata mida na torasta, dohot mida akka rajata rodi akka na tua-tua, dang jadi paroota rimas nasida, iko patud dohita, jala ikon holong rohata tu nasida, sioloat do nasida, jala si subuto do rohana. Atong, rap mangidogogo mahita tu debata, lau mangulahon na hobar tu patiki. Ale Tuhan debata, say pergogoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Maredihita siya buku ede nomor 173 ayat 1 dohot 2. Serep marohata tatopoti madusata nagudangi tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partaluk ni roha jala nabasar doho. Saya merpangulahi maroham midahami, dibaheni sesa masude dosa nami, dang adong nahu pangasahok kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahok kami tujulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songon sitong na mangoluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomodo rohaku midahamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku midahamumulak ni parjahati. Tumadikot dalanna asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabigi ma kursian rena.
Tapuji Tuhata, maredde mahita sia buku edde nomor 332 ayat sada dohot tolu. Epistel di minggu tasadarion songon patujolo ni jamita imana dienet sian buku pesalmen 82 mamuka sian ayat sada sahatro di ayat napawaluhon tajahama marsikat soring. Ede sian siasap tidang do debata di bagasan luhutan ni debata madawu uhum do ibana di tonga-tongan yakka panguhum. Patikos hamuma uhum tuna met dohot tuna sopot somarama o dihokamuma nadangol dohot napogos. Dang manada nasida jaladang olo nasida parrohaan say merdalani dihaholo mudo nasida jadi rebe-rebe masude akka ujahan ni tanoon. Alai atik pesongoni mate dohamu songo jol mahian jala tinggang dohamu sogot songo raja na asing sada. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Tapuji Tuhata sia buku ede nomor 380 ayat sada dohot tolu.
saha tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon idongata saha porsiao disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama parkugo na sohatu dosan natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian si Anton di Parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubano toru dung ditanom na mula mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo lahun tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di ton di Porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na mandok mulak mangolu sogot daging di halak naung mate dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabigema puji-pujian si Angkor Ama.
Shalom, Horesma Amangina, begitu juga anak-anak kami Rena. Inilah warta jemaat kita di minggu ini. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan topik mengikut Yesus secara total. Pauline mangihutin Yesus. Yang kedua, berita duka cita. Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 telah meninggal dunia Inang Surti Borumanik, Opung Lambok, Natoras Boruni Inang Sintua El Borugultom di Medan. Tutup usia 79 tahun. Kita doakan kiranya semua keluarga diberi penghiburan dari Tuhan. Yang ketiga, menyaksikan iman sidi. Kami ingatkan kembali kepada anak-anak anggota jemaat untuk rencana angkat sidi supaya segera mendaftarkan diri untuk belajar sidi. Yang keempat, persembahan khas Natal. Minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan khas Natal gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita, Tuhan memberkati. Yang kelima, program tahun kesehatian Rayon 4 Distrik 28 Deboskap. Sehubungan dengan program yang telah ditetapkan di tahun kesehatian Rayon 4 Distrik 28 Deboskap, yaitu pada tanggal 9 September 2022 dan pesta puncak tahun kesehatian sedistrik Deboskap, maka tanggung jawab ini dibebankan sebesar 35 juta ke gereja kita dan HKBP Mempawah 10 juta. Karena itu, untuk memenuhi anggaran ini diberitahukan dan diharapkan kepada anggota jemaat bahwa kita akan mengadakan guguan setiap rumah tangga sebesar minimal 50.000. Untuk mengumpulkan dana tersebut diharapkan kesediaan seksi dana dari setiap WEK dan panitia tahun kesehatian. Kiranya dapat bekerja sama. Tuhan memberkati. Yang keenam, partangyangan WEK. Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 dilaksanakan partangyangan WEK bertempat di gereja yang menjamu keluarga Amang D. Sitepu Inang Boru Tarigan dari WEK 1. Dan untuk sementara ini masih kita gabung WEK 1, 2, dan 3. Masuk pukul 19 WIB. Tuhan memberkati. Yang ketujuh, dukungan doa. Pertama untuk keluarga Amang U Sitompul Inang Sintua El Borugultom SPD, orang tua meninggal di Medan dari WEK 3. Yang kedua, kepada semua jemaat AKBP Singkawang, kiranya dijauhkan Tuhan dari sakit dan penyakit di masa pandemi COVID-19. Doa ini selalu dilaksanakan oleh majelis di konsistori di saat sermon Parhalado dan sebelum ibadah minggu dimulai. Selanjutnya, anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai 20 Agustus 2022. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk rekapitulasi keuangan Huria minggu ini boleh kita lihat di slide atau WA group kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Tabigi ma vokal group Imana lau madohoti festival tahun kesehatian di bulan September nanaingro.
Laho manomu-nomu hatani tu hatta, mari dimahita sia buku ede nomor 610 ayat 1 dohot 2. Dame nasumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata berita nauli nataripar sahat tu minggu tasadarion dienet dui sian evangelium surat di Lukas bidu 12 mamuka mai sian ayat 40 sia sahak rodi 50 tulu songonon ma didok isina. Naro doahu mandang gurhon api tu tanoon di hasiholi nasarohaku do anggiat harugala nian alai didihonoto do tuahu paridian dalam macai bubus dorohaku saliling sotulus dopei nadiri purohamu nado nalaho mangaleho dame ahu tu atas tanoon ubay naro ndatung hudok madihamu panirango do tahe alai olat nyon ma maralo lima halak na disadajabu na tulu maralohon na dua jalan na dua maralohon na tulu maralo ma ama tu anak na itu amana ina tu boruna borui tu inangna sima tua boru tu parumain tu na boruna ido batas ni turpuhi huria ni tu hatta adong padohan ni Yesus di Lukas bidu 24 ayat 36 maralo tuturpukon ninna nadiba yang go di Lukasi di do dung dihamonakon silangi setelah Yesus bangkit dari mati dia berjumpa dengan para murid dan pengikutnya damai madihamu damai sejahtera bagimu. Ternyata nats saat ini sungguh jauh berbeda. Apalah roau Tuhamu membuat damai. Aku datang untuk kamu tidak membawa damai, tetapi membawa perpisahan.
penyaringan, seleksi maralo diturpui. Jadi dung di hari turpuki sesungguhnya itu menandakan bahwa damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita memang adalah untuk mempertemukan, memperdamaikan kita dengan Allah. Jadi bukan untuk memperdamaikan manusia dengan manusia. Orang jahat, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka diperdamaikan dengan orang-orang yang percaya. Bukan itu. Tetapi damai sejahtera bagimu, kata Yesus, menunjuk kepada aku telah membayar hutang dosamu, maka percayalah kepada Allah. Allah juga telah mengampuni dosamu. Engkau dan Allahmu telah diperdamaikan oleh karya penebusanku. Ido terjemahan ni damai sejahtera bagimu. Acura di bahasa honi damai madihamu ainunga ro au mabuan perdamaian antara ho tu debata, antara jolma tu debata. Bukan damai sejahtera bagimu, bukan berarti mardame-dame majo hamuda sama-sama jolmai baru porsea mahamu naung dipadame hamu dohot debata. Bukan itu. Bujan otik salah mengadre salah madasor sega dulu hutan. Salah kita mengerti damai sejahtera yang dibawa Tuhan Yesus akan celaka akibatnya. Makanya ada orang karena salah mengerti damai sejahtera Tuhan Yesus, karena salah mengerti dia, pikirnya perdamaian yang dibuat oleh Yesus, pikirnya untuk kita. Bukan untuk manusia dengan manusia. Jadi untuk apa? Manusia dengan Allah. Makanya mula dong kapungu-pungu madok. Nah tidak salah mengerti perdamaian ini. Makanya burju-burjuhamu nama rarisani. Contoh. Mardame-dame hamu dipungani. Ikoro debata. Madongani hamu inna. Ruku-ruku kamu akasituai doh ruasi. Masih jua kamu. Mulalong na malas marminggu rohana isi. Asal ma dilihat tanggung jawab na inna. Jadi hola tanggung jawab materi itu. Nampala roham marminggu. Asal ma mardame-dame hamu. Doh ngasari pamuna, doh anak komuna, ijabuina. Lakukanlah perdamaian, kesejahteraan, kerukunan di tengah rumah tanggamu, di tengah masyarakat lingkunganmu. Kita sudah yakin Tuhan telah mengampuni dosamu. Oh salah, dang soni. Waduh apa? Berdamai dulu, akui dulu imanmu bahwa Yesus telah membayar hutang dosamu, maka terimalah perdamaian, rasa salut dan pujian kepada Allah karena
Yesus telah menjembatanimu kepada Allah yang telah kita tinggalkan selama ini. Mardame doho debatado haroro ni Yesus. Jadi datanglah Allah, saya percayailah ini firman. Datang orang B, doa tungguan ama, roa kenapa sebulung dan remaja. Berdamailah mereka sama-sama kepada Allah. Bahwa Allah rupanya sudah mengampuni dosa kita. Dalam Yesus itu telah dilunasi. Maka otomatis kamu ada otomatis sama-sama jolma berdamai sejahtera. Dengan kata lain, apabila setiap orang percaya kepada karya Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah, apabila orang-orang ini, setiap orang mencari Tuhannya, mendengar perintahnya, melakukan segala titahnya, maka dialah yang diperdamaikan dengan Allah. Otomatis manusia yang beriman itu pun berdamai sejahtera. Makanya unang marsak kamu amang, adong matulu anak kota, contoh anak ni tetanggata, saya terjujui, tak porsea tu Yesus si palua, ada adongi par minggu ni, Bapak sendirilah mencari Tuhanmu, tak ada imannya kepada Yesus sang penebus, dia tidak yakin dosanya sudah dibayar lunas, makanya dia pun mengasingkan diri dari kita. Akan terjadi itu kelak ninna Tuhan Yesus. Akan terjadi itu. Bapa doho anak, saya datang untuk memisahkan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tapi jangan sekarang dulu. Selama kita masih hidup, kita himbau anak-anak kita. Sudiakan data-data, terhimbau, percayalah kepada Yesus. Dosamu, dosaku, dosa kita sudah dibayar lunas. Kita sudah dipertemukan dengan Allah kembali. HP dangolo, 2 dari 5 orang itu tadi, atau 3 dari 5 orang. Yang podai di Yesus, na porsei itu luma, na soporsei dam. Contoh doi. Menggambarkan akan ada perbedaan-perbedaan menerima Yesus. Enggak, saya dengar kok Bapak, inatong, inanak non. Pagudaku majahaka filsafat ni purtibio. Saya dengar kok Bapak. Firman Tuhan juga itu. Untuk apa aku bisa berdamai dengan Allah sementara dengan manusia yang nyata tidak aku berdamai. Adong deh madok kesuan. Dia lusima alusata madiha porsiota. Orang-orang yang tidak percaya, yang belum meyakini penebusan dosanya oleh Yesus, dia akan dipisahkan oleh Tuhan kelak. Dak kamu memisahkan diri dari anak, teruskan misimu. Nang setiap minggu ta himbau kanak kotai, pamilitai, bereta nama rekos di jabutai, contohnya kan. Terus himbau, jangan mengutuk. Jangan katakan, udah 2-3 kali kau kunasihati gereja, jangan, tak perlu lagi. Tuhanlah yang menghakimimu, jangan katakan itu. Jangan keluar kataku itu. Siapa tahu dari dunia lain dia bisa akan dikembalikan. Dalam sumuba anak tai, unang pola gabedoho tita,
galeha porsiaon. Aman dang parbuye HP pudak kisah lilingon nabuhado Tuhan rodoho romaho to dimima mulubui sengaja maju udang padita inna ola sa padita jujur muni amang padita nyoma anak kon aro kiai boto marminggu pudai jua manginna lem manobo madet denaki. Kenapa? Ada sesuatu paksaan. Ya. Waduh HP carana. Terus conolak tanggung jawab mi. Berhasil atau tidak berhasil. Satu waktu dia akan mengolah dirinya untuk bertemu. Dan tetap dalam dua. Mulusu siap bihatata dalam dua mah. Dan ingatkan pada waktunya Tuhan akan mempertemukan kita. Atau Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk memisahkan kita. Dan gabi dohok bihamu tua pinaroko. Alanya tak terus sodo tanggung jawab. Tetapi kalau hanya di tengah jalan kita putuskan tanggung jawab, memang agak sulit. Ikut juga kita dipertimbangkan. Taringot Tuhamu baun ni rohana, biarkan Allah sendiri bersama dia yang telah tumbuh atau tidak akan pernah tumbuh imannya. Perdamaian dengan yang dikatakan Tuhan Yesus adalah antara manusia dengan Allah. Bukan antara bapak dengan anak. Jangan itu yang kedua itu. Perbuwe ini molorap do porsia anakna, dohok bapana, dohot omakna, manang dohok parumaina, molorap do ibana porsia, tu Yesus dua, nang manesa dusata, yang mempertemukan kita dengan Allah dalam hidupnya, maka otomatislah dia mengasihi dan berdamai sejahtera dengan yang di sisi kanannya dan di sisi kirinya. Budu no yang tatu siamang pos dorohaku mengula matol di muna otik salah mangatusi boy rusak hapor siaw otik deh silapna. Makanya udah dicarilah dulu kerajaan Allah, kaya dulu firman-Nya, sehingga iman itu kepercayaan kita tentang Yesus Sang Juru Selamat, tentang nasihatnya, petuahnya, otomatis kuat kita mengasihi sesama. Apabila yang di sisi kanan kiri, tetangga atau siapapun tidak percaya dengan Yesus Sang Juru Selamat, maka pada waktunya Tuhan akan mendatangkan api. Sejak sekarang sebenarnya api pembakaran sudah dimulai. Itu kan nats tadi, paroon nama api. Alenggo tuau dalam diriku kata Yesus akan dimandikan, dan dibaptis membaptikan dong. Ada perbedaannya itu. Api akan datang. Apa itu apinya di zaman sekarang? Memang teguran firman Tuhan. Seleksi sudah dimulai. Sehingga orang yang mulai tumbuh imannya akan menjadi polin. Bahasa Indonesianya tulus dan tegar dan murni. Polin, dia murni imannya kepada Tuhan. Damai sejahtera yang dikumandangkan dia yakini. Polin, di moloropi ibana marminggu mengasihi Tuhan, dia melakukan yang baik kepada sesamanya. Polin, murni. Tidak ada mengharapkan balas, jasa. Tidak ada menuntut dari Tuhan. Aku datang beribadah Tuhan karena aku sudah percaya bahwa Engkaulah juru selamatku.
bahwa engkau akan memberikan upah dan hadiah kepada aku. Nah, saat ini sudah mulai ada api pembakaran itu. Dan sampai akhirnya Yesus memisahkan orang-orang yang bebal, yang tidak mau berubah, yang tidak mau membuang karat-karat dosanya. Hei adorai berik kamu, tukang mas, kan ada besi membakar itu, api pembakarannya langsung disorot emasnya. Sebenarnya menurut mereka mencari emas yang murni harus berulang-ulang ada pembakaran. Sehingga pembakaran pertama memisahkan karat-karat yang kasar. Baru kedua memisahkan karat-karat yang lebih halus, karat-karat dosa. Anggo di tukang masi ikom murni di ida sarong memas London 24 karat naik dan sebagainya. Itu ada perbedaan. Harga juga berbeda. Demikian juga kualitas orang Kristen. Semakin datang cobaan, ujian, testing untuk kadar kesetiaan kita kepada Allah, kita diberi api Roh Kudus untuk membakar dan membuang karat-karat yang bisa merusak emas itu sendiri. Emas murni Napolin dapat diketahanata untuk membuang karat-karat dengan api firman Tuhan. Yang gosoolo dohita dibakar oleh firman, mental kita tetap martahan di sifat nai. Adong do ruasu, tak pula lupa buah di dia luat nai. Bahasa ijami tahu kamu dapat ditah bahwa tidak ada hubungan orang hidup dengan yang mati. Opung kami sudah begini, ini salah satu cara contoh bagaimana firman Allah itu membakar pengertian, mengeluarkan penyakit-penyakit dan kesalahpahaman iman. Adong do hubungannya puku tua bapakku, nang penong mati. Inna, bahasa karat iman. Datang firman Tuhan dengan tegas, tidak ada lagi hubungan orang hidup dengan yang mati. Sebelum Yesus berkenan atau sebelum Yesus datang kedua kali. Lalu apa itu? Kalau ada yang kesurupan, ada yang bermimpi, menyatakan ini, jelas masih ada hubungan roh. Itu adalah rohatan debataman dok. Itu adalah permainan spekulasi tipu muslihat si iblis. Bukan roh yang mati itu kesurupan, bukan iblis yang membuat dia kesurupan. Masa opungku kau bilang pendeta disuruh iblis, karak-karak songonom si balok konota. Hanya percaya kepada firman Tuhan, kita akan dimurnikan dan kelak akan mendapat upah yang besar. Contoh dopei, bagaimana karak-karak dosa kita. Napa sebelum remaja, siapa tahu ada tadi malam sudah kukotbahkan itu. Aneh juga napa sebelumku ini, remaja ini. Tadi malam ada 20-an lebih pertanyaan yang datang ke gereja inilah. Ya saya syukur, saya katakan terima kasih lah. Malah lebih banyak di pertanyaan. Ya, kita senangilah. Dan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan baik ya, pertahankan itu.
saudara sedang diuji, kita sedang diuji oleh karat. Bagaimana kalian keluar dari karat-karat dosa, kemalasan. Hatani patujulu ni ahanakin ayat, patik palimahon. Sudah mulai rapuh, sudah mulai makin besar karat penghormatan kepada orang tua. Masa mama sampai menyuruh 3 kali, Rita cuci dulu piring. Karena pakai handset, nggak didengarnya. Biar jangan disuruh mama, apa salahnya cuci piring dulu? Kan nggak ribet. Kalau ada pekerjaan yang baru, Rita kau belajar dulu, kau pergi dulu belanja ini, yang khusus ini. Apa salahnya diikuti? Dalam mula dong tugas na baru atau nginang labok dok kamu. Iya, menebay karat do molo. Karatan dosa do molo kasar-kasar hata tu anak kon. Ay say kamar, ay wadon na so hormat tu orang tua ningon. Ya, idaw do sa ni persoalan ni ipanengel-nengel sejenis karat-karat dosa di alani malas na di. Paduahon alani kesoran dengan dirinya sendiri atau mungkin ada game entah apa kesoran. Iya. Tanda-tanda ni perlawanan kepada orang tua deh. Roma hamu atau membawa api firman Tuhan. Adik udah 5 kali kau kupanggil. Mau menyuci piring lah, ku bantu pun kau. Oh iya mak, olodin. Atau yang kedua merbalik musik lem ipa pudum, manang ipa pura-pura ipa pudum. Udah teruskan. Hal kecil loh yang mau kita bahas, jangan yang besar-besar. Bagaimana kita hormat kepada orang tua, hormat dan sayang kepada orang tua, misalnya guru. Bukan hanya bapak ibu, orang yang lebih tua, guru kita, pendeta kita, sintua kita, yang lebih tua dari kita. Coba dipelajari itu. Kebiasaan ini akan membuang karat-karat dosa, karat-karat perlawanan kepada firman-Nya. Padahal banyak upah orang menjadi panjang umurnya. Ay burjudo anakku si nomor 5, yido hatok mate inna, kana dong doi. Akana burjudo hatok mate inna, ya kena bedeli gejeng umurna inna. Terhualusi deh. Siapa bilang? Udah pernah kau ambil statistik di dunia ini bahwa orang yang baiklah cepat mati? Ngaihai buat tamu angket, hanya perasaan firasat aja itu kan. Mana pernah kita buat angket yang mati setahun ini ada 5 orang dan yang baik beribadah hanya 2 orang. Nah dong nih. Nah dong kayak tabayan stati. Alana kebaikan itu hanya Tuhan yang tahu. Yang fakta bisa kita lihat. Tapi itu belum tentu kebaikan. Sebelum dia percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Ada lagi firman Allah, kalau ini kita buka dulu. Biar kita lihat bagaimana sebenarnya tertulis di Matius pasal 10 ayat 16. Dibuka dulu. Bagaimana sebenarnya Yesus itu sudah menunjuk bahwa ada perlawananmu nanti. Dan kita simak arti nats itu satu persatu. Matius pasal 10 ayat 16, alai bahasa Batak, tubama jahahamu, rakmahamu majaha. Yesus telah menunjukkan bahwa
kita sebagai domba-domba dikirim berada di antara serigala. Tapi sungguh Yesus bukan hanya menyuruh, dia juga memberikan rahasia-rahasia bagaimana kita menghadapi musuh-musuh iman kita. Serigala-serigala, bagaimana domba-domba itu bisa kuat dan berhasil. Di dokot Tuhan Yesus diayati, aku akan mengajarimu bahwa menghadapi musuh-musuh, ya bahkan lebih kuat darimu, bijaklah seperti ular. Mar bisuk mau songo nulok, marohas songo darapati. Satu paket itu. Dan bui marsigra, mas bisuk mau songo nulok dah, jadi mulai martiga-tiga honon, bisuk hat tongo, mana curana, dang tu sino nih. Jangan dipakai bisuk-bisuk ulok dang songo nih. Asataboto, Yesus memakai itu seperti mengajari kita pakai kebijakan-kebijakan yang menuju persoalan sekuler. Contohnya, orang tua kita sudah sakit-sakit berat atau anak kita sakit-sakit berat. Buat rumah sakit yang berhasil. Tong marsahid. Atrai, buat matu datu. Adong disan songonon pengubati. Memang kejolo martonggo di menaiba. Tapi ikuti aja lah, asal lah sembuh. Nanti orang gereja maklumnya itu. Minta maaf iban nomus itu Tuhan ya asal memalum. Ya. Gua majo tu datu. Baru malum mak. Balas. Mangulu maon alai olo ma dipandangata mangulu gabe bangke hidup. Imannya sudah dicabut, ya kepercayaannya kepada Tuhan, keyakinannya tentang kematian orang percaya akan hidup di surga dan adong. Sehingga hanya hidup di bumi ini targetnya, maka dia pun melakukan pendukunan mardukum. Itu menunjukkan bagaimana dia mencari keselamatan dari dunia ini saja sehingga imannya kepada Allah murtad. Mabu asang apa pe dan piga nabi suk halak Kristenon. Alai gudang dotong. Ahme, kau kuangkat jadi Kapolres, pangkatmu akan asal kau kawin sama keluargaku walaupun agamanya berbeda. Oke aja lah. Asal maju selamat. Nanti minta maaf aku kepada Tuhan. Ya. Imannya itu goyah. Dunia Kristen pun pernah digoncang oleh negeri ini. Syukurlah masih ada hikmah dari Tuhan kepada orang Kristen, maka tidak nekat berontak. Kembali kepada contoh tadi, bijaklah bagai ular, tulus bagai merpati. Menghadapi penguasa-penguasa, menghadapi musuh dan serigala-serigala yang menghanyutkan iman kita. Kenapa Yesus memakai istilah bijak ular? Kuasa. Yang tahu saya cerita kuno, yang bijak adalah kelinci do kan? Oke bedo, kok bijak begini? Habe binoto uluk di bibelibe, simak oto-oto itu. Bahasa Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus ini langsung kepada para muridnya.
Tapi hanya dalam skopus, ruang lingkup, bagaimana kita menghadapi musuh dan atau yang lebih kuat dari kita. Itu yang tidak seiman dengan kita. Bukan bagaimana cara kita hidup, berdagang, dohot, mengalui parubatan, asa, pakai bisu ulok, dohot aka contoh-contoh nakin. Enggak, bukan ke situ ditempatkan. Bijak bagai ular, ada dua kelebihan ular yang jarang dimiliki yang lain. Dalam menghadapi musuh loh, dalam menghadapi lingkungan, karena ular itu pada instingnya telah ditanamkan 2 atau 3 hari, pamannya ular ini tinggal di satu gua atau di dasar sungai yang kering, di bawah tanah gitulah. Pada umumnya ular-ular besar di situ dia tinggal. 2 atau 3 hari sebelum ada kejadian banjir, entah kejadian kebakaran ataupun kejadian longsor, instingnya sudah ada bergerak untuk pindah. Maka tidak pernah ada ular mati ditimpa longsor. Kenapa? Instingnya mengajarinya langsung pindah. Cari tempat dan tahu dia tempat yang aman. Itu salah satu kebijakan insting dari ular. Itu saya pakai Tuhan Yesus sih. Makanya orang Kristen harus dilihat lingkungannya. Rupanya mayoritas orang yang tidak beriman. Ai paksa maisi husisiwe ko madiriku. Dang marimat Yesus salakon. Udah masuk aja iba pura-pura agama yang dominan di sini. Oh enggak, begitu. Enggak bijak ular itu. Bagaimana? Kalau memang iman kita sudah terhimpit di sana, mari pindah. Makanya saya tidak setuju ada mereka membuat gereja di satu tempat, dipaksakan di situ dengan alasan biar dekat dengan rumah-rumah kami, di ruko lah dibuat dan sebagainya. Nggak usah dipaksakan dirinya, lihat lingkungannya. Dan itu kelebihan ular satu. Dia tahu benar lingkungannya, dia mau bertahan di sana dan atau dia harus pindah dari situ. Sebelum kejadian sudah ada firasat. Kalian pun orang Kristen, hamu pihak kamu itu, ngai beri kamu masyarakat ini menulak perberitaan dahulu. Maka ngapain dipaksakan? Ngapain dipaksakan? Pirhon abu ni sepatu mina. Tinggalkan aja abu sepatumu di tempat itu. Pergi kau. Hatani Tuhan Yesus. Kelebihan ular yang kedua adalah kalau dia bertemu dengan musuh, instingnya sudah bicara dan berkata, ini tidak bisa kulawan. Saya harus mengelak. Ini bisa kulawan. Dia terus jalan. Tapi kalau kedua-duanya sama-sama kuat, itulah yang terjadi. Dan akhirnya dua-dua harus mati. Insting binatang ular memang sangat peka untuk sanggupkah dia melawan musuh atau tidak. Unang songon inata tua mata nyadang musuh muna mata nyana itu kamu do musuh muna dak kamu teh akaina inana na mangalo tuai nah dia itu ngakaina ini di musuh na matana sehingga ya lo mah ora roa matai pas tapun inatai peokon tangis mah
Kan? Nah, alau, nah, inna. Jangan coba-cobalah. Sebesar apapun perempuan, janganlah kecil matai, nusari natai, dang mau nangi. Jujur aja lah. Ajari hamu ka dongamu naing, saya mengalalo tu mata lah. Nang arongi. Gabi berutayan no nitiru-tiru kita. Molo monak kita, budu habis ngoni bayan tu mata. Olo mai itiru hamu, halidung modding do hamu. Kawin may bana kan, hamu halaki do ina tanah. Iya. Persoalan kecil. Jangan coba-coba lah melawan yang lebih kuat. Waduh HP, bijak. Perhitungkan. Kalau memang bisa kita tundukkan, teruskan. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Yesus, caranya terhormat. Ido. Cara metodenya terhormat. Jangan sembarang lari atau jangan sembarang bertahan di satu tempat. Menghadapi musuh pun harus jelas kita orang beriman. Dan dia sungguh-sungguh musuh Tuhan Yesus Kristus yang tidak percaya. Kalau itu boleh kita pertahankan. Dan jangan mencoba lebih cepat melakukan permusuhan. Karena juga diri kita bisa menjadi musuh. Ni Yesus. Edang godang dope taulahon hatana. Kan tabay majui satongan ni musuh ni Yesus. Jadi diri tapi bisa ikut jadi musuh. Aku telah menempatkan kamu sebagai domba statusmu. Dan diantara serigala. Yang tidak berimado nanidok nadisi. Serigala yang mematikan, yang buas dan yang tidak peduli. Tidak ada perhitungan serigala. Demikianlah orang Kristen kita sebagai domba di antara mereka. Percaya kepada Yesus kita menjadi domba. Sampai mati pun dimakan serigala. Tidak usah takut. Kematian orang percaya adalah jalan menuju hidup. Tapi hiduplah sebagai anak domba Allah yang setia mengikut jejak kaki Yesus Kristus. Gembala yang baik adalah Yesus. Gembalanya turut. Masuk dia di kandang iman dan berjalan dia bersama Yesus untuk mencari kehidupannya di sini dan hari yang akan datang. Budu sabar hamu tokinai sabar juda alana memang agak moldo patorak konon adung do aka ayat-ayat tulus bagai merpati. Itu adalah mata rantai di nats ini. Tak bisa hanya memakai bijak ular, tapi harus tulus sebagai merpati. Mengapa merpati dicontohkan? Banyak binatang-binatang yang punya pasangan, tapi merpati ada spesialnya. Sepasang merpati itu dilahirkan jadi dua dotolor ni merpati jala sepasang doyan non sampai mati. Gabi ido pasangan na selama doa na sugu di pagi merpati itu jadi suami istri niku bah HP binatang do. Jadi pasangan ni si jantan, apabila si jantan mati, itu yang mau dilihat Yesus dicontohkan. Si jantan mati, si betinanya dia gabung dengan banyak merpati, tapi dia tidak mau campur kawin lagi. Ido merpati. Si betinanya mati, si jantannya gabung sih, tapi untuk menjadi pasangan hidupnya, dia tidak mau mencari lagi. Itu kelebihan. Ide sedokon setia sang merpati Mahamuina. Dia setia.
Tapi Yesus lebih meningkat lagi menggambarkan merpati itu. Bahwa memang aku adalah suamimu. Mempelai laki-lakimu. Siapa mempelai perempuan? Kita. Kan itu umakna. Bahwa berua alai secara iman. Yesus adalah mempelai laki-laki. Kita adalah mempelai perempuan. Dalam perkawinan iman ini. Apabila saya mati nanti di kayu salib, jangan jadi murtad, kawin ke agamamu, kepercayaanmu kepada yang lain. Itu maksudnya. Jadi dalam perkawinan, nah di tanah on mau dia jelaskan. Kita ambil contoh kepada merpati. Dan gabi salah atta adong janda namuli itadangi bawa nasi. Alana alamate do suamina. Asing ma molo ipa mate-mate. Dangi alamate do suamina secara fisik dia bisa kawin asallah dengan secara terhormat. Bui dia sonau. Adong naolo tuau bah asalah ni dangan gabi merdosa usikan. Ya kan enggak berdosa saya di situ. Karena kematian yang memisahkan satu. Yang kedua, kesetiaan yang dikatakan Tuhan Yesus merpati yang tulus itu instingnya. Karena memang memberikan contoh itu bahwa Yesus adalah suami yang mati dan hidup kembali. Demikianlah kita umatnya akan menjadi mempelai perempuan yang mati kelak tetapi ikut sama Yesus dan setia kepadanya karena dia hidup kembali. Anggo perkawinan di tanah on, na mati di takku perjulu dia Tuhan kan. Dan orang mulat mangulu be sonari di surgo-surgo nama hitarap. Tidak merdu sadang salah dah sotungga be idamita hukamun merpilita doa tan perditong apa iba ngakawin nama belu do binua indah. Dah, yang salah kamu. Molo memang namoding do, aka nama ninggal honi. Banyak hal dalam firman Tuhan ini. Sebenarnya Yesus menjelaskan. Jadi, ada kuboto. Lam ringgas dua kadonga marminggu naing, naruh aku mah. Ati, saya margumu-gumu iba patorakun sun. Ape, dak tiga na tabba lala do hamu wida ngatabanya nate iya alana 200 kakak kita lo sudah memang harus penuh minggu pagi dan siang. Kenapa? Di sana banyak sekali misteri firman Tuhan. Ida sadang do dua tulis tua do ruas ya do terbijau dung hamu pe patorakku kebi waktu sinda. Di selilingok korodengnya tusi dongan jamitani. Mana ngisepe. Duk kamu padi teson. Bah mau lihat maniku do. Dan kebi gijang roakul awau tu kamaran non. Mau lihat Tuhan. Asyak kodo habisu honi patorakko ni. Dang nahuboto yani ningon. Dang gijang roat tong asyak Tuhan. Iya pergunakan kesempatan ini. Banyak sekali belat doaka misteri nihatan debata yang mau kita buka sehingga betul-betul mengarah kepada pengertian yang sesungguhnya. Dan saya yakin, saya percaya pendeta-pendeta sebelumnya pun pasti mereka juga menanamkan ini dalam porsi, versi, cara yang lain. Itu juga kita, karena apa? Semuanya ini tanpa pekerjaan Roh Kudus yang menyempurnakan memang agak sulit menyampaikan firman-Nya. Inang amang, Punguanina Esther sudah mulai makin banyak datang pertanyaan. Inang Kamis sedang-sedang. Iya, hadirlah bagi waktumu. 6 jam harus ada seminggu kita belajar kayak firman Tuhan.
Sebenarnya neng masuk dua hubungan Qur'ama, alai napo sebelum ini dulu amang rela maju hamu, ikon na beno muna do nanggu hola majahatan debata. Hebat itu pengaruhnya. Nang pesubui hami, nanang dangadong situa, hola majape, martanyang, mulai latihan. Ya piga naro perjulu. Hebat itu. Mengulai do di rupanya dalam kedengar-dengaran saja firman-Nya. Karena di sanalah kita mengakui bahwa dengan kepercayaan kepada Yesus Kristus, dengan datangnya api penyucian, dan itulah mencipta kita menjadi makin murni dan pulin laho mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tulus dan murni. Buahnya seperti minggu yang lalu tidak dapat kita ketemukan di dunia ini, tapi kita percaya janjinya akan digenapi. Di hari kedatangan Tuhan kedua kali, seleksi ini akan diakhiri. Munang sonari dok kamu, Tuhan pamate maka atau akan najati. Munang sa idok songoni. Biar waktu Tuhan saja. Sisiani pe songoni dulu. Kapan kau Tuhan datang kedua kali na? Nagpabuok tiham holan amay do potoy. Maksudnya biar jangan orang keburu-keburu, biar jangan orang dipaksa-paksa. Tulu tahun na akhir zaman na bada atau bertobat toy na. Apa yang masanga berkarat si podano. Ya jangan. Biarkan aja lakukan pekerjaanmu, pelayananmu. Dan yang terakhir, firman Tuhan ini juga harus mengingatkan bagaimana damai yang dibawa oleh Yesus sebenarnya perdamaian kepada Tuhan saja. Kepercayaan kepada firman Yesus saja, disitulah perdamaian itu. Otomatis nggak usah paksakan dirimu berdamai bahkan dengan anakmu sendiri kalau dia tidak memulai perdamaian kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Memang kita pun harus rela menjaga jarak dengan dia. Ulang songo tetanggaku, Bapak marminggu maho, anakku marminggu maho, ay gudak kape akka puda disi, mabay posroam, namar Tuhan ondo namanguluon. Enggak usah pak, enggak berkat Tuhan akan melimpah kepadamu inna salabungse. Padok ni bapana ya, hidupin na binotona. Yakinlah akan sukses kau nanti, cita-citamu, jodohmu, beresnya itu semua. Asallah kau mencari kerajaan Allah dulu, maka segalanya akan diberikan. Salah doi, minggu naro peta jami tahun, nggak mulai bosak kamu. Ya, itu juga. Cari dulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka segalanya akan dilimpahkan, kan itu. Oh burju-burju mau mar minggu, baru lenon nama tuho akau deng, orang ini terjemahan nih. Dan gabi dua mencari dohot bekerja. Nanti waktu mendatang kembali kepada nats ini, beriman, percaya dan melakukan firman-Nya adalah disitulah ada perdamaian dengan Allah. Otomatis dengan sendirinya kita pun secara horizontal mengasihi sesama sama seperti diri. Mengasihi Tuhan, itulah vertikalnya. Percaya dan berdamai dengan firman-Nya. Dalam Yesus kita telah ditebus dari dosa dan maut. Maka secara horizontal antara manusia yang percaya kepada Tuhan, dia akan melakukan damai sejahtera yang murni. Napolin. Amin. Pasu-pasu ali Tuhan barita minauli. Paingotok kami. Asalam pita jala pulin. Hami majalo puda dohot mangulahon hatami.
Saya leo dihami hapatason habisuhon na siya gijang pasahatoni. Saya leo nang hapatason siya tondimpor badia tu akaruas mon na burjumar mingguon na rotu akapartangyangan asalam bui nasida pakyomu ade Tuhan gabi ula-ulam songonak kabiru-biru na tinogu ni Tuhan Yesus di bagasan pos ni roha. Martangiang dohami ali Tuhan tubang sonamion. Allah 77 tahun nemahami nang merdeka. Gudang aka nabinahen mo di siya li Tuhan. Di juhodo aka pahlawan lahu maperjuakon aka nabisuk kemerdekaan. Pasu-pasu mali Tuhan aka poparan nasida. Say aka bangso namangoku sian hodo kemerdekaan. Holan alat do aka napinilit mi. Martangiang dohami ali Tuhan tu aka pemimpin ni bangsa namin nuain. Asatong dipasahat som bapa mujianna tuho ali Jesus Kristus si palua dada holan si palua hami siap tangan ni jolma. Alai apalano marga di lehoko Jesus Kristus si palua dusa ni nasa jolma. Asamar sobat tuho nang nasida asamabir nasida mabay na kahagidukon dohot ketidakadilan tu masyarakat nami tu huria nami bubahi tarok tok niya kaparjahat asa unang lomona mabay na kaaturan laho manusay papuguson akabagsomon. Alay no marga siya niya li Tuhan na yung hami na marminggu sa darion mangarujumi diri naong anak ni biru-birum dohami buanon muhami tu padang rumput yang hijau di haporsiaon nami. Jadi makemerdekanon sarana dihami lau mamereng habal gaunmu nang ditanon mangula doho ali Tuhan. Saya lam jongjong maaka pimpinan na dinggan roha laho manguluhon bangso namion. Alay no marga siani sudi naing mamardame nasida marhapor siyaw tuho ali debata amanam marhiti Jesus Kristus. Pasu-pasu berita nauli na taripar ditiki sadari jala sahat di homa ruas ni huriam akan marsak alani apka na hamatiam namas ni parsahiton alai songonima nang namarlas ni roha ala kagudang na dinggan di jalo na sida. Pasada mahami ali Tuhan nang marahamarangi mariboto tinubus ni mudar ni Jesus Kristus. Amen. Lau makamulati hon hatan itu hatta marede mahita siya buke de nomor 617 ayat sada dohot udut na huhut papungu pelea. Amen.
manyakon ma piliata. Ali debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan doh na saulibasa na mauli utus. Hu pasahat ami masianan ni lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jalara. Ale amanami na di Banua Ginjang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari, se samadusan nami, songon panesan nami, di dosa ni dongan amardusa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Disondakon Tuhan de Batama buhina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama buhina tuho, jala dipasaorhon madamena tutondim. Amin. Amin.